Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ayah bunda dan ananda soleh dan soleha? Semoga selalu baik dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini bertemu lagi dengan Bu Anis di pembelajaran tema 1 subtema 3, pembelajaran 1, 2, dan 3. Ayo angkat kedua tangannya, kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Semoga pembelajaran kita semangat. Kali ini kita akan membahas tentang materi pembelajaran bahasa Indonesia, IPA, SPDP, dan PPKN ya. Untuk bahasa Indonesia, selanjutnya makna kosakata rangku alu. Sebelum mengetahui tentang rangku alu, apa sih yang kalian tahu gitu? Oh iya, rangku alu itu permainan, Bu. Betul. Jadi bermainnya itu harus konsentrasi ya, harus fokus. Permainan ini berasal dari Nusa Tenggara Timur, memiliki permainan tradisional yang biasanya dilakukan saat musim panen, dimainkan semua kalangan. Nah, di sini ada beberapa makna kosakata dari bacaan rangku alu. Favorit merupakan kesayangan, kesenangan. Kalimatnya, permainan rangku alu menjadi favorit pada zaman dahulu. Kalangan, golongan, kaum, kelas, kelompok, lapisan, lingkungan. Kalimatnya, permainan rangku alu cocok di kalangan masyarakat. Lalu ada zaman. Di zaman ini artinya bisa jadi kurun periode, abad, era, kalah, ketika, masa waktu. Kalimatnya, zaman dahulu rangku alu dimainkan, tetapi zaman sekarang tidak lagi. Lanjut ada syukur. Syukur ini maknanya bisa jadi terima kasih, kamsia, apresiasi, berterima kasih, belega hati. Untuk kalimatnya, permainan rangku alu sebagai bentuk rasa syukur. Untuk kalimat irama ini bermakna aksen, ritme, kecepatan, tempo. Kalimatnya, irama permainan rangku alu semakin cepat ya. Untuk kalimatnya dan makna kalimatnya bisa dibaca lagi ya. Lanjut ke pembelajaran IPA. Yuk praktek pemantulan dan penyerapan bunyi. Kalian bisa lihat step by stepnya ya. Bisa latihan mandiri juga ya, sebagai percobaan gitu. Nah, kira-kira apa sih itu bunyi pantul? Bunyi pantul itu karena dinding pemantulannya cukup dekat, suara aslinya terdengar. Ya, jadi kalau contoh sederhananya ketika kalian memasuki terowongan. Jadi pas memasuki terowongan itu kan kedengeran tuh bunyi asli knalpot dari kendaraan mobil gitu kan. Nah, itu kira-kira yang dinamakan dengan bunyi bantul. Bunyi bantul ini biasanya karena ada dua tembok yang menghalang kan, jadi itu full tembok. Nah, itu yang dimaksud dengan suara aslinya terdengar. Gaung ini merupakan bunyi pantulan sebelum bunyi asli. Contohnya di bioskop maupun pertunjukan ya, ataupun di gedung pertunjukan. Jadi bunyi aslinya ini atau suara aslinya ini kedengaran dua kali. Jadi pantulannya dulu baru bunyi aslinya. Ada di bioskop ya, gitu, maupun di gedung pertunjukan. Nah, untuk gema ini bunyi pantulannya sesudah bunyi asli. Jadi gemanya ini pantulannya itu ya sesudahnya gitu, sesudah bunyi asli. Jadi suara asli kita dulu yang kedengaran, muncul lagi suara dua kali. Nah, pantulannya ini biasanya ada di lereng gunung atau bukit. Terus ini ya lereng gunung ya. Terus ada juga di jurang maupun di dalam goa. Itu yang dimaksud dengan gema. Lanjut untuk pemantulan bunyi, itu suara yang berulang terdengar. Jadi ada dua kali suara ya. Apa sih bedanya dari gaung dan gema tadi? Kalau gaung tadi itu pantulan suara dulu baru suara asli kita. Kalau gema, suara asli kita dulu baru suara pantulan. Itu ya beda antara gaung dan gema. Contohnya sederhananya adalah batu. Batu ini biasanya pemantulan bunyinya batu. Jadi kedengaran pantulannya dulu tuh, batu. Peredam suaranya atau peredam bunyinya itu yaitu
di ruang terbuka tadi ya. Di ruang terbuka tadi, batu-batuan di pantai ataupun apapun itu ya, kalian temukan batu-batuan itu biasanya ada di luar ruangan. Selanjutnya busa. Busa itu pemantulan bunyinya busa. Biasanya ini terdapat di kasur, di kamar ya. Nah, ataupun di bantal dan lain sebagainya. Lanjut ada SBDP. Nah, di sini ada tari Manukrawa dari Bali ya. Kalian bisa lihat bahwa ini termasuk dari kegiatan International Day. Jadi diadakan ya pada keikutsertaan contohnya di KBRI Tunisia, mewakili Indonesia ya. Terus juga ya ini sebagai hubungan bilateral kedua negara juga, people to people connection yang mengantarkan budaya Indonesia kita gitu. Ini salah satunya ya. Makanan khas, wah kalau lihat ini pasti lapar ya. Ada pempek dari Palembang, kerak telur dari Jakarta, bika ambon dari Medan, bakpia dari Jogja, rendang dari Padang, dan papeda dari Maluku. Wah, kalau lihat makanan pasti lapar. Pagi ini kalian udah sarapan apa aja ya? Lanjut kerjasama dalam keberagaman, bisa diantar kelas, dalam lingkungan, ataupun dalam Hari Besar Nasional. Sebentar lagi kita akan memperingati Hari Besar Nasional 17 Agustus 1945 ya. Semoga kita bisa mengikuti kerjasama ini meskipun dalam pembelajaran jarak jauh. Oke, terima kasih. Ayo angkat kedua tangannya, tutup pembelajaran kali ini dengan berdoa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa warzuqna tiba'a wa arinal batila batila warzuqna jtinaba walhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.